Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nirmala Jati dengan nomor NIM 221110002. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Apa saja yang akan dibahas? Di sini saya akan membahas tentang 3 topik. Yang pertama, komponen penyusun, yang kedua, jenis sirkulasi, dan yang ketiga, gangguan pada sistem kardiovaskular. Baik, topik pertama yaitu komponen penyusun. Sistem kardiovaskular atau bisa disebut juga dengan sistem peredaran darah merupakan sistem transport tertutup yang terdiri atas komponen jantung, darah, dan pembuluh darah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama terdapat jantung. Jantung di sini berperan sebagai pompa darah. Letak dan posisi jantung pada umumnya terletak di dalam rongga dada, tepatnya di bawah paru-paru sebelah kiri, dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Untuk letak jantung lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Untuk ukuran jantung, kira-kira panjang 12 cm, lebar 8-9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Berat jantung sekitar 200-425 gram atau 310 gram pada laki-laki dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Berikutnya terdapat lapisan otot jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama terdapat epikardium, yaitu lapisan luar dinding jantung yang terdiri dari perikardium fibrosa dan jaringan epitel. Karakteristik jaringannya yaitu jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak elastis. Berikutnya terdapat mokardium, yaitu sel-sel otot yang terdapat di jantung dan membentuk lapisan tebal di antara lapisan epikardium luar dan lapis epikardium dalam. Berikutnya terdapat endokardium, yaitu lapisan terdalam dari banyak lapisan yang melapisi jantung. Lembaran tipis ini mencakup semua kompartemen dan semua katup jantung. Selanjutnya terdapat selaput jantung. Selaput jantung ini terdapat 2 macam. Yang pertama, perikardium parietal, yaitu bagian kantung yang tidak menempel dengan jantung. Bagian ini cenderung lebih tebal dan keras, sehingga dapat melindungi jantung dari benturan luar dan juga menahan pembesaran volume jantung ketika terjadi kelebihan darah di dalam jantung. Selanjutnya terdapat perikardium visceral, yaitu bagian kantung yang menempel pada bagian epikardial jantung. Bagian ini lebih tipis dan fleksibel, sehingga memudahkan jantung untuk bergerak. Di antara kedua lapisan terdapat 5-20 ml cairan perikardium yang berfungsi sebagai pelumas untuk mencegah trauma. Selanjutnya terdapat ruang jantung. Ruang jantung dibagi menjadi 4, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Atrium dextra atau serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Untuk atrium sinistra atau serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Ventricle dextra atau bilik kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari serambi kanan dan membawanya menuju paru-paru. Ventricle sinistra atau bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Bagian komponen penyusun sistem kardiovaskular yang kedua adalah darah. Darah memiliki peran sebagai pembawa oksigen dan nutrisi. Darah memiliki 4 komponen, yaitu plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang pertama terdapat plasma darah. Dari seluruh darah manusia, hampir 55%-nya adalah plasma darah. Komponen terbesar plasma darah adalah air, yakni hampir sekitar 92%, sementara itu 8% sisanya adalah nutrisi, seperti glukosa, hormon, protein, mineral, lemak, dan vitamin.
Fungsi utamanya sebagai alat transportasi sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, limbah, protein, pembekuan darah, dan protein yang menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, terdapat eritrosit atau sel darah merah. 40-45% volume darah manusia adalah sel darah merah. Berbentuk menyerupai donat dengan cengkungan di bagian tengahnya. Bentuknya ini memudahkan sel darah merah mengalir di pembuluh darah yang sempit tanpa tersangkut. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berikatan dengan oksigen. Fungsi utamanya yaitu mengangkut oksigen ke paru-paru dan berbagai jaringan lainnya. Hemoglobin pula lah yang memberikan warna merah pada darah. Komponen darah yang ketiga adalah leukosit atau bisa disebut juga dengan sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih dan fungsinya yang pertama, limfosit, terdiri atas sel T yang berfungsi melawan virus dan sel B yang berfungsi membuat antibodi. Berikutnya terdapat monosit, berfungsi melawan infeksi dan membersihkan sel-sel yang rusak. Eosinofil berfungsi sebagai pengenali dan menghancurkan parasit sel kanker dan membantu basofil dalam reaksi alergi. Basofil sendiri yaitu memiliki tugas dalam respon alergi seperti gatal, batuk, dan bersin. Neutrofil berfungsi sebagai melawan infeksi dengan membunuh bakteri, jamur, dan benda-benda asing. Umur leukosit sendiri ini biasanya kurang dari 24 jam, sehingga tubuh akan terus-menerus memproduksi sel darah putih setiap hari. Selanjutnya, terdapat trombosit atau keping darah. Berperan dalam proses pembekuan darah untuk mencegah tubuh mengalami pendarahan dan menghentikannya. Jumlah normalnya sekitar 150.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Selanjutnya terdapat pembuluh darah. Berperan sebagai media atau jalan dari komponen darah. Yang pertama terdapat pembuluh arteri atau bisa disebut dengan nadi. Memiliki struktur dinding otot yang lebih tebal daripada vena, dengan tujuan untuk mengakomodasi fungsi dari arteri untuk mengalirkan darah pada kecepatan dan tekanan yang tinggi. Denyut nadi merupakan gelombang yang teraba pada arteri akibat darah dipompa keluar jantung. Denyut nadi mudah teraba dan terasa di tempat yang melintasi sebuah tulang, terletak di dekat dengan permukaan, misalnya arteri temporalis, arteri radialis, dan arteri dorsalis pedis. Berikutnya terdapat pembuluh vena atau pembuluh balik, yakni jalan darah kotor kembali ke jantung dengan membawa karbon dioksida yang dikumpulkan dari sel-sel tubuh. Memiliki dinding dengan 3 lapisan, namun lapisan ini lebih tipis dibandingkan arteri, sehingga vena memiliki katup yang disusun sehingga darah dapat mengalir ke jantung tanpa jatuh kembali ke arah sebaliknya. Katup tersebut berbentuk lipatan setengah bulan, terbuat dari lapisan dalam vena yaitu endotelium. Berikutnya terdapat pembuluh kapiler, yaitu pembuluh darah terkecil, sehingga ketika darah akan melewati pembuluh kapiler harus melipat dan melaju dalam bentuk satu barisan. Lapisan yang sangat tipis tersebut memungkinkan limfe merembes keluar membentuk cairan-cairan dan membawa air, mineral, dan zat makanan untuk sel. Topik yang kedua adalah sirkulasi sistem kardiovaskular. Sirkulasi pada sistem kardiovaskular ini terdapat 2. Yang pertama yaitu sirkulasi pulmonal atau bisa disebut juga dengan sistem peredaran darah kecil. Merupakan sistem peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukarkan dengan darah kaya oksigen. Berikutnya terdapat sirkulasi sistemik atau bisa disebut dengan sistem peredaran darah besar.
Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh bagian tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Topik ketiga yaitu gangguan pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama terdapat penyakit jantung koroner, yaitu kerusakan pada pembuluh darah utama jantung. Penyebabnya ialah penumpukan plak. Hal ini menyebabkan arteri koroner menyempit sehingga membatasi aliran darah ke jantung. Yang kedua terdapat stroke, yaitu kerusakan pada otak akibat gangguan suplai darah yang menyebabkan pecah atau tersumbatnya pembuluh darah, sehingga mengakibatkan kehilangan kemampuan untuk berbicara maupun kelumpuhan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Yang ketiga terdapat aritmia, yaitu kondisi detak jantung yang tidak normal. Bisa terlalu cepat, bisa juga terlalu lambat. Pada umumnya, aritmia ini tidak berbahaya, namun jika detak jantung sudah mulai terasa tidak biasa, maka bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kematian mendadak. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.